sudah menyapa adik-adik lewat kata-kata nih. Ya. Nah, sekarang kita saling menyapa nih yuk adik-adik lewat lagu. Lagu apa itu, Kak? Lagunya halo halo, hello hello, hola hola. Nah, ini kan ada gerakannya nih Kak. Nah, adik-adik boleh bangkit berdiri. Ayo adik-adik ikutin gerakan dari Kalina dan Bang Reno. Adik-adik, kita akan memulaikan ibadah kita. Mari adik-adik ambil sikap berdoa. Kita akan berdoa dan kita angkat lagu pujian kita, Gembala Baik Bersulih Nan Merdu. Di rumah kami masing-masing, meskipun kami Tuhan ibadah online, biarlah Tuhan hadirat Tuhan tetap nyata di dalam ibadah kami. Mari Tuhan Engkau hadir dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami Tuhan, sehingga biarlah Tuhan ibadah ini boleh memuliakan nama Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan kami layak menjadi anak-anak. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, Kak Intan, sekarang bulan November ya Kak ya? Iya Kak, emangnya kenapa? Wah, sebentar lagi bulan Desember, dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal Kak. Oh iya Kak. Iya. Nah Kak, kita ada lagu baru nih Kak untuk menyambut Natal. Nah, adik-adik kita boleh belajar bersama ya adik-adik. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita belajar bersama-sama. Ya kan Kak Intan? Iya. Ayo adik-adik, mari semuanya bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian Yesus telah lahir. Yesus
dari kitab Wahyu ayatnya yang ke-22 ayat 16b. Kita baca secara bersama-sama ya. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nah, adik-adik, kali ini ada gerakannya loh. Adik-adik boleh ikutin ya. Letakkan Alkitabnya. Oke. Nah, kita mulai dari alamat ya. Wahyu 22 ayat 16b. Aku adalah Tunas, keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Sekali lagi ya. Aku adalah Tunas, keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Wahyu 22 ayat 16b. Nah, adik-adik silakan hafal di rumah ya. Ayat hafalan hari ini untuk kelas kecil yang sudah sekolah dan juga belum sekolah. Minta orang tuanya untuk mengirimkan ke Facebook sekolahnya. Oke, sekian ayat hafalan dari Kalina. Terima kasih. Shalom. Dadah. Terima kasih Kak Lina untuk ayat hafalannya. Nah, sekarang Kak Intan, kita mendengarkan cerita firman Tuhan nih. Iya Kak, untuk itu adik-adik mari siapkan Alkitabnya dan duduk yang baik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita berdoa dulu nih Kak, sambil kita angkat lagu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Halo, shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan penuh sukacita daripada Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Ayo adik-adik, silakan lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Hingga saat ini kami merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Bapa yang baik, kami sebentar lagi akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menerangi hati pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi firman Tuhan, bahkan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, semoga dapat seturut dengan kehendak Tuhan saja ya Tuhan. Kami sadar kami adalah orang yang berdosa, kiranya Tuhanlah mengampuni setiap dosa dan pelanggaran telah kami lakukan, agar kami layak menjadi anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Amin. Adik-adik, hari ini Bareno akan menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik. Tapi sebelum kita buka Alkitabnya, adik-adik, abang punya pertanyaan nih kepada adik-adik. Di sini siapa sih yang pernah mengikuti atau menghadiri acara ulang tahun? Wah, banyak sekali ya. Nah, biasanya kalau dalam ulang tahun ada apa aja sih? Ya, pertama biasanya ada balon, ada bingkisan, dan juga ada kue ulang tahun. Lalu kalau misalnya datang ke tempat ulang tahun, biasanya kita membawa apa sih? Iya, kita pasti mempersiapkan hadiah. Ya, supaya orang yang berulang tahun makin bersukacita adik-adik. Sama seperti firman Tuhan hari ini, kita akan buka Alkitab kita dalam Matius 2 ayat 1 sampai 10. Adik-adik, kita baca bersama-sama ya. Matius 2 ayat 1 sampai 10. Di bawah judul Orang-orang Majus dari Timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia.
Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Adik-adik, firman Tuhan hari ini Abang persiapkan juga video loh, supaya adik-adik lebih mudah memahami mengenai firman Tuhan hari ini. Kita saksikan bersama-sama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes,
maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Wah, seru sekali video tadi ya adik-adik. Dari video tadi, siapa sih orang Majus? Adik-adik, orang Majus adalah orang yang ahli atau mempelajari tentang perbintangan. Tidak semua orang di Israel mempelajari tentang perbintangan. Adik-adik, orang Majus meyakini bahwa jika ada bintang di timur yang bersinar terang, bahwa maka akan ada Mesias atau Raja besar yang baru lahir. Adik-adik, mereka perlu membuktikan tentang tanda itu. Jadi, mereka harus pergi ke sana untuk membuktikannya. Adik-adik, perjalanan orang Majus tidak mudah loh. Mereka harus pergi ke suatu tempat yang sangat jauh. Adik-adik, orang Majus itu adalah orang Persia atau saat ini yang dikenal dengan Iran. Jadi, ketika mereka dalam perjalanan menuju ke suatu tempat, yaitu tempat yang bernama Bethlehem, dari Persia ke Bethlehem itu memakan waktu selama 18 hari 6 jam. Jaraknya itu adalah 2.213 km. Wah, sangat jauh ya adik-adik ya. Adik-adik, seperti abang bilang tadi, tidak semua orang Israel mempelajari tentang perbintangan. Jadi mereka tidak tahu bahwa ada seorang raja besar yang baru lahir, termasuk Raja Herodes. Ya adik-adik, Raja Herodes ini terkenal dengan apa? Iya, niat jahatnya. Dia tidak ingin kekuasaannya tergantikan. Jadi dia meminta kepada orang Majus untuk menyuruhnya pergi ke suatu tempat di mana bayi itu dilahirkan, lalu memberitahukannya kepada Herodes. Nah adik-adik, sampai di sana adik-adik, orang Majus pun mempercayai apa yang dikatakan Herodes dan pergi mengikuti bintang di timur itu. Dan bintang itu pun menuntun orang Majus ke suatu tempat yang bernama Bethlehem, suatu tempat di palungan di mana bayi Yesus terbaring di sana. Mereka sangat bersukacita akan kelahiran bayi itu, di mana ada Maria ibunya di sana juga. Adik-adik, orang Majus datang ke sana tidak hanya dengan tangan kosong loh, tapi mereka mempersembahkan suatu hadiah kepada Tuhan Yesus. Mereka mempersiapkan hadiah kepada Tuhan Yesus, yaitu, adik-adik tahu tidak apa hadiahnya? Ya, betul sekali, ada emas, kemenyan, dan mur. Setelah orang Majus memberikan persembahan itu kepada Tuhan Yesus, ada malaikat Tuhan memperingatkan mereka di dalam mimpinya bahwa mereka supaya jangan kembali lagi ke tempat mereka tadi, supaya tidak bertemu dengan Herodes. Dan mereka pun mengikuti seperti apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Adik-adik, melalui firman ini, apa sih yang bisa kita pelajari? Ada dua hal yang bisa kita pelajari melalui firman ini. Yang pertama, kita perlu meneladani sikap seperti orang Majus tadi. Apa sih sikapnya? Iya, dia percaya dan meyakini bahwa bintang di timur itu akan menuntun mereka sampai ke tempat di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Kita bisa meneladani sikap orang Majus itu dengan meyakini akan ajaran tentang Tuhan Yesus. Melalui apa? Melalui pengajaran orang tua kita, kakak guru sekolah minggu, guru di sekolah. Bahkan kita juga harus mau rajin membaca Alkitab, karena di dalam Alkitab itu adalah sumber pengajaran tentang firman Tuhan. Yang kedua yang dapat kita pelajari melalui firman ini adalah sikap untuk mempersiapkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Seperti orang Majus tadi, persembahan mereka adalah persembahan yang terbaik dan juga dipersiapkan. Adik-adik, emang persembahan yang terbaik itu seperti apa sih? Ya, persembahan yang terbaik adalah persembahan yang kita persiapkan terlebih dahulu. Misalnya adik-adik datang beribadah ke sekolah minggu, adik-adik mempersiapkan terlebih dahulu di rumah. Apa yang diberikan orang tua, itulah yang diberikan. Tidak dipotong dulu atau dipakai untuk jajan. Itu adalah sikap yang tidak disenangi oleh Tuhan. Lalu adik-adik, emang persembahan itu hanya berupa dengan material?
Tidak juga adik-adik, persembahan itu dapat kita lakukan melalui perbuatan kita juga. Itu adalah persembahan yang hidup melalui kehidupan kita. Seperti apa sih adik-adik? Persembahan yang bisa kita lakukan melalui perbuatan kita, seperti rajin ke sekolah minggu. Ya, rajin ke sekolah minggu, datangnya tepat waktu. Mau bersaksi. Bersaksi apa? Bersaksi tentang lagu-lagu Tuhan Yesus. Lalu apa juga adik-adik? Mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Karena itu adalah hal yang paling disenangi Tuhan melalui sikap kita. Karena sikap kita itu juga merupakan persembahan yang hidup bagi Tuhan. Adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan di dalam hidup kami hingga saat ini. Kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Bapa yang baik, kami tahu kami banyak melakukan kesalahan ya Tuhan, termasuk dalam mendengarkan cerita firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan yang mengampuni agar kami layak dan melakukan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bapa yang baik, kiranya juga firman-Mu dapat tertanam di hati kami, berbuah subur dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami dan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya yang terbaik untuk Tuhan. Jangan lupa masukkan persembahannya ke dalam amplop dan titipkan kepada mama papa untuk diserahkan ke gereja ya. Ya, sambil kita angkat lagu pujian nih Kak Intan, ku beri persembahan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, di mana Tuhan telah memberkati kami dari awal hingga akhir untuk melakukan ibadah ini ya Bapa. Kiranya ibadah yang kami lakukan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih lagi ya Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini akan menjadi berkat pelayanan itu di tengah-tengah pelayanan sekolah minggu ya Bapa. Berkati pula orang tua kami yang telah memberikan persembahan kepada kami. Tuhan yang memberkati setiap pekerjaannya ya Bapa. Bapa yang baik, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja ya Bapa. Kami juga sadar kami orang berdosa, kiranya Tuhan yang mengampuni setiap kesalahan dan dosa telah kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berilah
kitab 5 ayat 6. Takut akan Tuhan adalah harta benda Sion. Yesaya 33 ayat 6. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan ibadah sekolah minggu online. Ayo adik-adik, kerjakan aktivitas untuk minggu ini ya. Jangan lupa menitipkan persembahannya kepada mama papa untuk diberikan ke gereja ya. Adik-adik ingat untuk mengerjakan ayat hafalannya dan kirim ke Facebook Sekolah Minggu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.